Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Tommy Eka Miharja dalam video-video yang berkaitan dengan sistem manajemen. Pada video kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan klausul 4.4 pada ISO 9001-2015 Sistem Manajemen Mutu. Klausul 4.4 pada ISO 9001-2015 berbunyi sistem manajemen dan prosesnya. Terkadang beberapa pihak masih bingung atau mungkin menerjemahkan dalam standarnya seperti apa sih kalau klausul 4.4 ini berbunyi sistem manajemen dan prosesnya. Di dalam standar ini tertulis bahwa klausul 4.4 ini ya tercantum organisasi harus menetapkan, menerapkan, memelihara, dan meningkatkan sistem manajemen mutu secara berkelanjutan termasuk proses dan interaksinya yang diperlukan sesuai dengan standar ini. Kalau kita melihat ini, maka ISO 9001-2015 mempersyaratkan bahwa kita sebagai suatu organisasi ini harus menetapkan ya terkait dengan bisnis proses mapping kita, kemudian kita menerapkan, lalu kita memelihara dan meningkatkan ya sistem manajemen mutu secara berkelanjutan, termasuk proses dan interaksinya. Proses dan interaksinya nanti akan terlihat pada suatu dokumen yang disebut sebagai pemetaan proses bisnis atau kita biasa menyebut bisnis proses mapping. Saya akan menjelaskan kepada rekan-rekan sekalian terkait dengan pemetaan bisnis proses. Pemetaan bisnis proses secara umum terbagi menjadi 3 area, yaitu area manajerial, kemudian yang kedua area proses bisnis utama, dan yang ketiga adalah area pendukung. Nah, yang pertama adalah saya perlu menyampaikan bahwa ketiga area ini perlu disampaikan oleh rekan-rekan sekalian pada saat kita menetapkan proses bisnis atau pemetaan proses bisnis di dalam organisasi kita yang menerapkan ISO 9001-2015. Yang saya sajikan ini adalah hanya contoh, ya. Bisa saja proses manajerial, proses bisnis utama, maupun proses pendukung ini berbeda-beda di antara satu organisasi dan organisasi lainnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan satu persatu. Pada baris manajerial, ini artinya adalah aktivitas atau bisnis proses yang dilakukan di mana penanggung jawabnya ini ada di level manajerial. Ya, bisa dimulai dari top manajemen atau pimpinan perusahaan, kemudian manajer-manajer yang memang nantinya berkaitan dengan implementasi ISO 9001-2015. Sehingga bisa diperhatikan ya dalam slide ini, dalam area manajerial, ini yang dimunculkan adalah mulai dari quality policy atau kebijakan mutu. Kebijakan mutu ini tentu saja ditetapkan oleh top manajemen atau manajemen puncak di organisasi kita. Kemudian yang kedua ada quality objective atau sasaran mutu. Sasaran mutu juga ini perlu ditetapkan oleh top manajemen atau manajemen puncak di organisasi kita. Lalu yang ketiga, ini ada internal audit. Nah, internal audit pun ini ada di tataran level manajerial ya, karena internal audit ini biasanya dilakukan oleh tim auditor internal yang sudah ditetapkan oleh perusahaan, yang isinya itu bisa saja terdiri atas perwakilan dari unit terkait atau memang khusus ya ditetapkan suatu struktur dalam organisasi kita, misalnya khusus divisi audit internal ya. Tetapi aktivitas audit internal ini merupakan aktivitas yang menjadi ranah dari manajerial. Lalu selanjutnya adalah manajemen review. Manajemen review ini juga merupakan suatu aktivitas ya atau bisnis proses yang wajib dilakukan di level manajerial. Ya, antara audit internal dan manajemen review ini tentu saja dua-duanya nanti ada klausul tersendiri yang akan kita diskusikan atau akan saya bahas pada video-video berikutnya. Kemudian yang terakhir ada risk management. Untuk ya ISO 9001-2015, manajemen resiko ini tentu saja memiliki peran di beberapa klausul ya. Salah satunya adalah di klausul 6.1, di mana klausul 6.1 itu berbunyi tindakan yang ditujukan untuk mengatasi resiko dan peluang. Jadi tentu saja teman-teman yang saat ini mungkin ada di area risk management ini memiliki andil ya terhadap poin ini ya, aktivitas manajemen resiko. Nah, kemudian di baris kedua ini ada area proses bisnis utama.
Proses bisnis utama ini, rekan-rekan sekalian, ini terbagi menjadi 3 area, yaitu input, proses, output. Nah, inputnya secara umum saya akan menggambarkan meskipun input ini bisa disesuaikan dengan organisasi Anda ya. Apabila Anda misalnya organisasi yang ada di lembaga pemerintah misalnya ya, kementerian kah, pemerintah daerah kah, dan seterusnya misalnya inputnya ini disesuaikan ya dengan bisnis proses yang biasanya sudah ditetapkan oleh lembaga atau organisasi Anda. Biasanya oleh kementerian, biasanya oleh pemerintah daerah sudah ditetapkan nih. Apa sih inputannya? Nah, inputan ini secara umum dari sudut pandang ISO 9001 adalah kebutuhan dan harapan dari pihak pemangku kepentingan. Atau kalau dikerucutkan dalam teman-teman yang bergerak di bidang manufacturing, ini biasanya adalah customer requirement gitu ya. Nah, kemudian di sini saya ambil contoh untuk training center ya, di mana core bisnisnya tengah-tengah lah misalnya untuk training center, maka di training center ini kita menetapkan apa sih bisnis utama yang kita laksanakan ya, proses bisnis yang kita jalankan setelah tadi ada customer requirement tadi misalnya gitu ya, atau kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan kita, maka kita bisa sampaikan di sini. Misalnya training center kami nih Pak Tommy misalnya berkaitan dengan training sistem manajemen, training yang berkaitan dengan safety, training yang berkaitan dengan teknologi informasi dan seterusnya. Silakan nanti digambarkan, atau mungkin di sini bisa saja training center di sini bawahnya bisa misalnya training tatap muka, in-house training misalnya, atau webinar boleh juga ya dicantumkan dalam core bisnis ini. Sehingga yang di sebelah kanan ini adalah outputnya yaitu customer satisfaction, yaitu kepuasan pelanggan. Ingat, ini adalah ISO 9001-2015. Kemudian di baris yang ketiga, ini ada pendukung atau supporting. Nah, pendukung atau supporting ini boleh dijelaskan berdasarkan area kerja atau boleh dijelaskan berdasarkan kegiatan-kegiatan yang mendukung, yang mensupport dari kegiatan utama yang ada di tengah gitu ya. Kalau di sini saya mencontohkan di pendukung ini adalah area kerja yang mendukung tercapainya sasaran di bisnis proses utama atau proses bisnis utamanya gitu ya. Yang pertama adalah sales and business development, kemudian ada program manager, lalu ada project manager, ada teman-teman operation dan trainer. Ini yang nantinya mendukung proses training center ini sehingga berjalan, yang outputnya itu nanti adalah customer satisfaction. Jadi contoh gambar ini, kalau organisasi Anda sedang menerapkan ISO, ini khususnya 9001, maka gambar seperti ini cukup Anda buat ya, manajerialnya apa, proses bisnis utamanya apa, supportingnya itu siapa saja, kemudian ini Anda tetapkan dalam suatu dokumen, boleh menggambarnya menggunakan PowerPoint, lalu nanti kalian PDF-kan, nanti setelah itu ditetapkan, kalau boleh nanti ditambahkan nomor dokumen atau pengesahan misalnya gitu ya. Nah, dokumen ini menurut saya cukup ya Anda jadikan sebagai evidence, sebagai pemenuhan klausul 4.4, yaitu sistem manajemen dan prosesnya. Kalau nanti mau Anda buat subprosesnya gitu ya, Pak Tommy saya mau buat subprosesnya nih, quality policy seperti apa, quality project seperti apa, atau training center saya sub-subkan lagi nih subprosesnya apa ya, training center ini pelatihan seperti apa dan seterusnya, boleh-boleh saja. Tapi dengan seperti ini saya rasa sudah cukup Anda memenuhi klausul 4.4 dalam ISO 9001-2015. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.